Orang yang penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajar melakukan segala sesuatu. Jadi kalau bicara tentang keuangan, saya mau katakan sama saudara, seperti apa yang kita mau, supaya waktu saudara nanti maju terima pengurapan, tidak memiliki cara pandang yang tidak alkitabiah tentang keuangan. Saya lihat dari ini banyak ya. Memang kalau bicara uang selalu menarik saudara ya. Siapa yang mau diberkati keuangannya? Amin ya, semuanya mau saudara, saya juga mau. Tetapi tahukah saudara kenapa banyak orang, bahkan orang Kristen yang tidak bisa menerima janji Allah dalam pemulihan seutuhnya dalam hal keuangan? Mungkin Tuhan melihat tadi, cara kita memandang uang ini, apakah tetap masih uang adalah hanya sebuah alat, atau kita mulai sejajar nih, atau uang sudah di atas kita diperbudak. Saudara, karena dikatakan demikian, Galatia 5, sebab supaya kita apa saudara? Sungguh-sungguh merdeka. Terus Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Hari ini kebicara janganlah kok dikenakan lagi kuk perhambaan atas mamon. Jadi kalau hari ini saudara, oh hari ini Pak Anton datang, kita terima pengurapan, kita akan pulang bawa pengurapan yang mendatangkan uang segepok. Aduh salah saudara, salah. Karena manusia nggak berdodok itu. Tuhan kirimkan uang 1 karung. Aduh saudara, ketiban 1 karung uang itu nggak enak saudara. Ya. Tapi saya berdoa Tuhan, biarlah malam ini kami terima pengurapan Roh Kudus dan kami tahu ketika Tuhan pulihkan keuangan kami, atau kenapa kemarin keuangan kami kok nggak sehat, morat marit. Kenapa ya? Kita mau belajar, ya. Jangan sampai lagi kita diperbudak dalam hal keuangan. Saudara, bicara uang nggak ada yang salah. Ya, coba next. Ini dia, financial freedom, keuangan yang dipulihkan, dan kita bebas atas segala yang nilai dengan arti keuangan. Tidak ada yang salah. Tuhan berkati aku supaya ada kelegaan, bahkan bukan cuma lega atau cukup, tapi benar-benar limpah. Nggak ada salah. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan mempercayakan dan Tuhan melimpahkan, Tuhan juga mau. Mampu nggak kita memanage dengan baik dalam hal keuangan? Dan untuk itulah kita minta malam ini, Tuhan, aku mau dipulihkan. Tapi kalau Tuhan melihat bahwa ternyata dalam diriku masih ada konsep yang salah tentang keuangan, Roh Kudus, urapilah aku, ajarlah aku, bahwa sesungguhnya Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Jadi nanti ketika saudara maju didoakan terima pengurapan, saya minta adalah konsep cara berpikir Anda dalam memandang uang itu apa. Kalau ada kekurangan, apa sih Tuhan yang harus perbaiki? Kalau Anda pas-pasan, Tuhan bagaimana caranya berkelimpahan? Kalau Anda sudah berkelimpahan, pertanyaan adalah, apakah engkau dapat dipercaya atas kelimpahan yang Tuhan beri? Yang mau terima hikmat katakan amin. Ya, next. Ya, oke, tunggu dulu. Tadi ya, balik tadi. Ini dia. Tidak ada yang salah bicara tentang uang. Ya. Karena sesungguhnya bicara tentang berkelimpahan, dimerdekakan dalam hal keuangan, tidak ada yang salah. Ya. Tapi Tuhan mencari, sebagai anak-anak Allah yang penuh Roh Kudus, Tuhan mencari anak Allah yang mempunyai sikap hati. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan kita berkelimpahan, tapi harus mampu memiliki freedom atas mamon. Uang itu hanya sekedar alat yang Tuhan percaya untuk kita gunakan. Saudara, sekarang lagi ada viral Bapak Aing. Nyaho ya, Bapak Aing yang sering tahu ya. Kenapa dia viral saudara? Apa yang paling signifikan yang buat Bapak itu viral? Apa saudara? Dia mudah sekali memberi uang. Bukan cuma 1 juta, kadang bisa 10 juta sampai 50 juta. Kenapa saudara? Karena dia ngomong bahwa uang yang dia terima itu bukanlah sebuah kehidupan baginya. Itu hanya sekedar alat yang Tuhan yang semesta berikan. Sehingga dengan mudahnya dia udah
Yang hari itu dia terima ada duit 10 juta, 100 juta, ketemu orang sedang membutuhkan dan lebih butuh, dia langsung aja kasih. Nanti besok ada lagi. Itu percayanya dia terhadap iman. Nah, bagaimana dengan kita? Jujur, waktu kita pegang uang dan mungkin ini ada satu kelebihan, tapi waktu kita berhadapan dengan kebutuhan, di mana posisi hati kita? Coba lihat Bapak Aing tersebut. Ketika dia berbagi, saya belajar melihat apa yang menggerakkan dia dengan begitu mudahnya. Dan salah satu berkata, ini uang bagi dia bukan sebuah teman yang di bestie atau tuan. Dikatakan ini cuma sebuah alat yang dititipin. Kalau ketemu dengan orang yang dibutuhkan, berarti itu berkatnya dia dan besok akan ada lagi. Ya saudara, semua yang kita terima dan bikin adalah sebuah berkat daripada Tuhan. Dan bagaimana kita akan bicara tentang keuangan itu? Ya Wahyu. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk ya. Oke, yang pertama tentang pemulihan keuangan, Tuhan mencari sikap hati. Amin. Ngomong kanan kirimu, hati-hati dengan sikap hatimu. Saya percaya malam ini yang punya sikap hati yang benar, Tuhan punya bonus. Tuhan punya bonus. Apa yang tidak kau pikirkan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Ya. Tapi kalau kita ternyata punya sikap yang salah, pokoknya malam ini ada Pak Anton, pasti pengurapannya panas dingin deh. Terus nanti ada duit nih, utang kita lunas malam ini semuanya, siapa yang mau bayar? Ya kan? Besok gaji naik, Anda mau demo? Saya nggak janji itu. Tapi orang yang malam ini dipulihkan cara memandang uang. Uang bukan lagi tuan, uang bukan lagi sahabat, tapi uang adalah hanya sekedar alat yang Tuhan titipkan. Orang yang hatinya seperti ini, dia akan memiliki satu sikap bebas atas segala keuangan yang ada. Yuk next. Ini. Jadi kalau Tuhan berkata, jangan sampai kau salah memiliki konsep tentang uang. Apakah ada satu dosa? Tidak. Karena ternyata di dalam Alkitab ada yang membuat sebuah literasi bahwa bicara uang, hepeng, cuan. Itu ayat-ayat dalam Alkitab ada hampir 2000 ayat yang menyinggung tentang uang. Kalau bicara tentang doa, tentang iman, itu cuma sekitar 500 ayat. Bicara uang itu hampir 2000 ayat. Yang nggak percaya silakan nanti waktu kita pulang Anda tetap di sini hitung satu persatu. Kita mau pulang dulu. Jadi cukuplah percaya saja bahwa soal bicara uang itu tidak ada yang salah. Tetapi ada apa? Kok Tuhan begitu rupa mengingatkan hati-hati dengan keuangan? Karena ternyata saudara, Tuhan tahu sejak dari penciptaan sampai perjalanan nanti perjumpaan dengan Tuhan, umat yang layak hanya ada satu yang akan menjadi rival, satu yang akan menjadi penghalang manusia datang kepada Allah. Satu saudara, yaitu apa? Cinta akan uang. Jadi Allah tahu sejak dari awal sampai nanti manusia akan tiba pada cinta akan uang. Dan itulah akar seseorang menjadi antikris, menolak Kristus. Terbukti ketika 3,5 tahun Yudas Iskariot, kurang apa dia bersama dengan Yesus? Dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Tapi ketika di akhir hidup mendengar bahwa Yesus akan mati, dia mulai hitung-hitungan. Waduh, kalau Yesus mati, rugi dia, udah gak ada lagi income. Maka jalan satu-satunya sebelum Yesus mati harus tinggalin kehwe. Tahu kehwe gak saudara? Warisan, itu kehwe saudara. Warisannya apa? Tak jual aja Yesus. Dan laku 30 keping uang perak. Gede, bisa beli tanah kok saudara.
Yudas akhirnya menjual Yesus karena dia ingin mendapatkan uang dari Yesus. Makanya saya katakan, kalau kita menempatkan uang itu di atas, kita bisa melakukan segala hal, menghalalkan segala cara. Coba saudara, kalau orang tua ya masih hidup saudara, semuanya baik-baik, terus ada anak-anak baik sama orang tuanya, siapa mau rawat orang tuanya? Kamu aja, dorong-dorongan. Tapi kalau orang tua mati, hartanya banyak, siapa datang duluan saudara? Rebutan warisan. Jadi Tuhan tahu nanti akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Makanya saya katakan, kalau Anda mau terima pengurapan Tuhan, pulihkan keuangan kita, saya nggak mau Anda terjebak nantinya. Hebat lu. Kemarin kita doa Pentakosta di GB Cinaho. Wah, pemulihan keuangan. Begitu saya pulang, dapat telepon besoknya. Dari mana nih? Dari Gebiar BC apa? Dapat 2 miliar. Haleluya. Tapi kemudian begitu dapat Gebiar BC 2 miliar, Anda pindah langsung ke Jakarta. Takut ditagih perpuluhannya. Kalau 2 miliar berapa perpuluhannya? 500 juta, 10% dong. Kalau 2 miliar perpuluhannya 200 juta, bisa tambah LCD satu lagi di sana. Jadi muka saya kelihatan dari belakang. Saya lagi doa, Tuhan berkati aku. Kalau ada, saya pengen pasang tuh 2 LED. Tuh ukuran kotak. Supaya kalau lagi ibadah, itu yang di belakang Pak Yugo, Pak Yudo itu bisa lihat wajah kita. Kalau gini nggak kelihatan kan? Doa. Kalau bukan saya dapat 2 miliar, Anda yang dapat 2 miliar. Kalau dapat 2 miliar jangan pindah ke Jakarta. Nah, uang itu sifatnya netral. Uang nggak pernah salah. Cara pandang kita yang berubah. Dari yang nggak punya duit, Tuhan berkati aku. Oh, dapat 1 juta, bahagia. Tuhan tambahkan 10 juta, 1 juta, bahagianya boleh separuh-separuh. Tapi kalau pendapatan sudah 1 miliar, sulit mengucap syukur kalau ada pengumuman gereja sedang mau mengadakan LED. Sumbangan lagi. Uangnya nggak berubah. Dulu Anda dengan 1 juta hidup, dengan 10 juta, 100 juta Anda hidup, 1 miliar pun Anda tetap hidup. Tapi sikap akan mulai berubah. Nah, yang seperti ini lo kita minta tuh, urapilah aku, minta uang sebanyak-banyaknya. Kalau kita nggak yakin dengan mental kita, mindset kita, jangan. Anda akan terjebak, Anda akan terhilang dengan kekayaan dunia tadi, dan menjadi orang yang paling jahat terhadap Allah. Kan dikatakan tadi, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Anda akan jadi jahat. Banyak kan suami istri sangat cinta, begitu menjadi kaya malah cerai. Anak begitu hormatnya kepada orang tua, begitu ada pembagian warisan ribut satu dengan yang lain. Semua kan dari akar kecintaan uang. Uangnya mah nggak pernah salah. Jadi sudah setiap kali Alkitab bicara tentang uang, Allah bukan sedang bicara tentang nilai. Sekali lagi malam ini pengurapan pemulihan keuangan, Tuhan sedang bicara hati. Dan yang pikiran. Ya kan Injil Yohanes 14, maka roh penolong, Roh Kudus yang diutus dari Bapakku akan memenuhi saudara dan akan mengajar, mengingatkan. Ini penting. Maka nanti waktu saudara maju ke depan pengurapan, buka 2 tanganmu, doanya bukan Tuhan ku tangkup belum lunas, Tuhan uang sekolah dibayar. Saudara, capek. Maju Tuhan. Dengan seberapa keuanganku yang ada, beri aku hikmat, beri aku pengertian, bagaimana caranya menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, termasuk yang limpah Tuhan. Kok sekarang makin limpah, gimana caranya kelimpahan ini Tuhan supaya tidak menjadi jerat. Katakan apa? Lanjut saudara, yang terakhir. Ya. Nah, beberapa tips, sebuah langkah setelah terima pengurapan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Tentunya berdoa iya, terima pengurapan iya, tapi bukan berarti Anda jadi robot. Anda harus melakukan sesuatu, memanajemen dengan baik.
Oh haleluya. Udah sadar, udah bisa buka mata dan udah bisa ngobrol. Baik. Jadi kita bisa lanjut sampai jam 12 malam, saudara. Saya khotbah panas dingin loh, saudara. Karena kalau yang begini-begini saya biasanya nongkrong di kamar mandi, saudara. Stres. Tapi kalau ada dengar begitu, ya Tuhan yang bekerja. Jadi saudara, selain kita minta hikmat dan pengurapan kuasa ilahi daripada Tuhan, maka juga ada cara berpikir yang harus dikerjakan. Yang siap melakukan katakan amin. Jadi gak bisa lagi, wis pokoknya doa, nanti beres semuanya bersama Yesus, beres KB. Loh kalau soal uang mah gak bisa beres KB, tinggal doa, ada sesuatu yang dikerjakan, di manage dengan baik. Nah saya kasih slide yang terakhir. Mengertilah keuangan Anda sekarang ini lagi di posisi mana. Anda sedang cukup, limpah, atau juga kekurangan. Dan jangan takut, jangan khawatir. Pak, keuanganku lagi tiarap, nyaris tak terdengar. Kok ketawanya ada yang sedang meratap? Ya udah, itu kan real, itu kenyataannya apa? Pak, nyaris tak terdengar Pak. Atau Anda sedang bergumul kok, terima gaji, ya berlalu begitu saja. Seperti angin mamiri, terima gaji, ya sudah. Atau Anda sedang menikmati, udah dibelanjain sana sini nggak habis-habis ini. Yang begini cepet-cepet nanti ketemu saya. Saya bisa membantu Anda berdoa dan menghabiskan. Berdoa pasti dan menghabiskan itu pasti. Ya. Di mana Anda sedang berada saat ini keuangan saudara? Sebenarnya saya pengen tanya, Anda nggak yang mau terbuka di hadapan Tuhan? Siapa yang lagi tiarap keuangannya nyaris terdengar, angkat tangannya. Gengsi dong Pak, mana saya belum punya jodoh lagi ketahuan pacar saya. Atau saya tanya, siapa yang lagi berkelimpahan? Jangan, turun, ntar ketahuan sama ketahuan Pak Wahyu. Gimana kan, diminta lagi ya. Oke saya mau tanya, yang keuangannya baik-baik saja, pas-pasan cukup? Nggak mau ngaku juga. Jadi kalian itu mau jadi apa sih? Terus malam ini mau terima pengurapan apa gitu? Tapi lihat wajah Anda adalah wajah-wajah penuh dengan sukacita. Walaupun pas-pasan juga. Tapi pas-pasan jemaat Cinango diberkati loh. Wah luar biasa. Orang berkata jemaat yang sederhana, pas-pasan, tapi bisa. Semuanya ini ada karena Tuhan. Tepuk tangan dong. Ngomong kanan kiri kamu luar biasa. Kasih tahu kamu luar biasa. Sambil senyum walaupun pas-pasan. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya kasih semangat dulu buat Bu Lina ya. Mantap, tugas di Glory. Semangat, semangat, semangat. Ini bukannya saya sambil nyambi suara, tapi karena dia perlu disupport. Biasa kalau Bu ini suka cari saya, tong. Dan saya gemetar, dia ngeden Wahyu, saya gemetar, itu banyak cerita. Nanti sekali waktu tak ceritain bagaimana Wahyu ini membuat gentar papa dan mamanya. Yang pertama, waktu Anda terima pengurapan, Anda maju ke depan, Anda mengerti, ini keuanganku dalam kondisi seperti ini, seperti ini. Dan yang paling penting adalah Anda tahu Anda ini sedang memandang keuangan yang Anda miliki itu, Anda sedang menempatkan uang itu adalah sebagai hamba, atau uang sudah menjadi bestimu, yang lama-lama kemudian uang ini kalau sudah jadi bestie, dia akan menjadi selimut, musuh dalam selimut. Dia akan naik dan tiba-tiba aja menjadi budak. Begitu uang ini banyak, Anda lupa Tuhan. Begitu uang ini lagi turun, Anda langsung seteres. Gak doyan makan, gak doyan minum, dan gak bisa tidur sampai pagi. Siapa kalau gak ada uang gak bisa tidur sampai pagi? Besok buka cek aja, ya Cindra ya. Besok buka cek, uangnya belum ada. Bisa tidur nyenyak? Kalau Anda bisa tidur nyenyak, hebat. Tapi kalau kepikiran Tuhan, Tuhan. Nah,
Jadi malam ini pengurapannya adalah sebuah mindset, katakan mindset, cara berpikir Anda terhadap uang itu. Lalu yang kedua adalah Samita Roh Kudus akan mulai memampukan Anda menyusun ulang finansial Anda. Anda yang gaji 1 juta, Anda yang gaji 5 juta, Anda yang gajinya 10 juta. Karena sesungguhnya uang 1 juta, 5 juta, 10 juta itu bukan sebuah angka yang berlebih. Itu semuanya akan menjadi sama nilainya. Lihat, 1 juta, 10 juta, 100 juta akan menjadi sama nilainya ketika Anda mampu memanage atau mengatur dengan baik. Yang gajinya 1 juta, jualan korek api dan korek kuping di terminal, dia bisa hidup, bisa nikah dan punya anak dan hidup. Yang uangnya 100 juta masih korupsi itu. Cukupnya di mana? Jadi jangan membanggakan sebuah nilai uang 1 juta, 10 juta, 100 juta. Kalau mindsetnya nggak berubah, 1 miliar pun nggak cukup. Mukanya udah beda sekarang. Berbahagia dia. Jadi mengerti kondisi keuangan Anda, lalu buatlah sebuah perencanaan dengan uang sekian. Dan yang penting adalah berdoa sungguh-sungguh untuk melunasi hutang. Karena hutang adalah sebuah tanggung jawab. Itulah integritas sebagai anak Tuhan. Itu integritas. Berupayalah untuk tidak berhutang. Kalau sudah berhutang, berupaya untuk membayar. Mengutamakan. Kalau belum bisa membayar, temuin orangnya. Ngomong, aku tahu aku salah, aku punya hutang. Aku ingin perbaiki, kasih kesempatan. Jangan ngemplang. Tahu ngemplang saudara? Tanpa berita. Datangi. Gentle, saya punya hutang, tapi saya nggak punya kemampuan. Tapi saya janji, saya mau doa, saya mau kerja, saya mau atur. Kiranya nanti, sekali waktu aku ingat, aku pasti kembalikan. Jujur, siapa yang punya hutang? Nggak apa-apa. Sekarang turun tangan. Siapa yang mau janji, begitu dapat uang, Anda punya prioritas. Daripada Anda langsung ke mall RPM terus makan mewah di sana dan Anda kehilangan integritas, punya utang tapi nggak ingat. Siapa mau janji begitu dapat uang, Anda akan datangi orang-orang yang menghutangi saudara, Anda akan bayar. Tepuk tangan sukacita bagi ini penting. Kalau Anda punya utang sana sini, lo dapat dia lalu saudara lupa terus makan sana sini dan orang yang punya utang enaknya orang itu bukan integritas. Untuk apa sudah terima pengurapan tapi mendukakan Roh Kudus. Saya berdoa Anda yang punya hutang, saya nggak minta uangnya itu turun, tapi Anda punya hati, lalu Anda akan diberikan hikmat, Anda akan punya kemampuan, ya. Barulah yang keempat, ketika sudah ada ketenangan, ada kemampuan, ada lebihlah sedikit atau pas-pasan, usahakanlah tetap berinvestasi. Nabung, investasi, atau minimal kalau belum bisa menabung, belum bisa investasi, Anda keluarkan yang paling penting, yaitu 10% atau persepuluhan. Nggak usah lihat atas, nggak usah lihat bawah, nggak usah lihat kanan kiri, lihat mata saya. Kunci itu, kalau apa saya nggak bisa nabung, oke. Saya nggak bisa investasi, oke. Tapi begitu Anda terima berkat, Anda lakukan dulu persepuluhan. Nah, saya sudah menghidupi firman Tuhan 45 tahun, saudara. Dari tahun 80 sampai hari ini. Saya bukan pendeta yang melimpah-limpah konglomerat, tidak, tapi seorang pendeta yang sangat diberkati Tuhan dalam hal keuangan dan dimulai dari perpuluhan. Ya, janji Tuhan, begitu selesai ini saya akan atur semuanya, dan ketika mulai ada ataupun mungkin belum ada, aku janji Tuhan persepuluhan, dan aku mau hidup dari 90%. Lebih baik nggak makan daging, makan hanya 9, makan tempe, tapi Anda tidak berhutang, tidak mencuri milik Tuhan, dan tempe itu berubah menjadi rasa stik, pakai rendang. Yang terakhir, cerdas, katakan cerdas. Cerdas dengan gaya hidupmu. Banyak orang, anak muda sekarang ini menjadi, ya saudara, ya
karena tuntutan gaya hidup. Semakin gaya hidup tinggi, keuangan kebutuhan semakin tinggi. Kalau orang Jawa bilang tuh ojo kakean olah nih, banyak utangnya. Kalau masih kurang memakan duit, jangan banyak olah. Yang ngerti jangan banyak olah, angkat tangannya. Tanya tuh yang angkat tangan, artinya apa tuh? Jangan banyak tingkah, jangan sok. Kalau lagi pas-pasan, tekun, ya sehingga orang banyak yang jatuh hati. Orang ini sederhana, nyaris pas-pasan, dia bermurah hati. Apa bisa aku bantu? Minimal dia bisa ngajak makan kita bakso. Kita nggak perlu uang jajan. Ya, ojo kakean pola, sok kaya, sok gengsi, nggak usah. Saya percaya hal-hal yang simpel ini, ya, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Sekali lagi waktu Anda maju ke depan, ya kan bisa saja, saudara buka dua tanganmu, terima uang yen, itu uang Jepang ya. Terima, kita nggak terima rupiah, kita nggak terima dolar, kita terima yen. Yen ono duit deh. Sekali lagi saya mau doa Tuhan, tangan-tangan yang ke depan yang membuka ini, hikmat. Yang terakhir sekali lagi saudara, kalau Anda bisa melihat uang dengan benar, dia adalah hanya sebuah alat yang Tuhan percayakan. Engkau akan berdaulat atas uang itu dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda selalu menempatkan uang sebagai Tuhan, hati-hati kita diperbudak. Tapi di tengah-tengah ini yang paling ambivalen itu paling membingungkan. Iman kita up down. Kalau lagi bonus keluar, happy, senang. Kalau tanggal-tanggal tua turun lagi. Tanggal 1 sampai tanggal 10 naik. Di tengah-tengah bingung. Tanggal tua turun lagi. Itu berarti hidup kita masih bergantung dengan uang yang ada. Pastikan kita tetap akan melakukan tadi. Smart, cerdas, mengelola keuangan. Ya, yuk kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Lebih dari